Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait manajemen risiko. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1, perencanaan sistem kesehatan keselamatan kerja. Manajemen risiko. Mengapa perlu dilakukan manajemen risiko? Yang pertama adalah untuk menstabilkan ekspektasi arus kas. Kemudian yang kedua, konsentrasi pada risiko bisnis utama. Yang ketiga, menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan obligasi. Yang keempat, meminimalisir kerugian bisnis. Manajemen risiko. Pengelolaan risiko secara umum yang dimaksudkan dengan risiko adalah sebagai bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Dalam pengertian umum, dapat belum terlihat gambaran ukuran besar atau luas dampak risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan bank. Dalam mengaplikasikan definisi risiko tersebut, program manajemen risiko, maka semua kegiatan atau usaha yang dilakukan akan melibatkan semua kegiatan yang membutuhkan perhatian, kewaspadaan, pengetahuan yang harus dikembangkan, pengalaman yang memadai serta kemampuan yang terus ditingkatkan. Risiko mempunyai potensi suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi dengan dampak atau peluang untung upside atau rugi downside. Kerangka kerja manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang akan dilakukan oleh para manajer diletakkan dalam suatu kerangka kerja agar berjalan efektif. Memahami rantai risiko. Melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan konteks yang ada hubungannya dengan risiko, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku para stakeholder. Memahami peristiwa yang pernah diambil perusahaan yang dapat merugikan. Melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian yang ada. Menyusun tanggapan atas risiko yang ada. Menetapkan aktivitas pengendalian. Mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko. Yang selanjutnya melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaannya. Budaya manajemen risiko. Selanjutnya, keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi bank tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi bergantung pada manusia, pengambil dan pengelola risiko tersebut. Ada banyak pegawai, banyak karakter, sikap, dan keterampilan yang berbeda dalam bank. Menuntut adanya budaya organisasi di mana setiap orang harus menjadi manajer risiko, karena setiap pegawai bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil kerjanya. Pengembangan budaya manajemen risiko jauh lebih penting dibanding membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang paling komplit, karena pengelolaan risiko harus diimplementasikan kepada setiap orang dari jenjang paling bawah sampai jenjang paling atas. Langkah untuk membangun budaya risiko. Yang pertama adalah membentuk suatu kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Kedua, menyusun manual kode etik. Ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko. Selanjutnya, memberikan insentif guna mendorong pegawai mengelola risiko dengan baik. Selanjutnya, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Kemudian, memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja karyawan. Klasifikasi risiko. Yang pertama adalah risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur.
Yang kedua, risiko finansial dan risiko non-finansial. Yang ketiga, risiko statis dan risiko dinamis. Yang keempat, risiko fundamental dan risiko khusus. Yang kelima, risiko murni dan risiko spekulatif. Jenis-jenis risiko perusahaan atau keuangan. Risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, risiko akuntansi. Faktor-faktor yang menentukan harga pasar terkait dengan risiko yang pertama adalah penawaran dan permintaan, supply and demand. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, intervensi pemerintah. Yang keempat, arbitrase. Yang kelima, peristiwa ekonomi dan politik. Yang keenam adalah faktor-faktor indikator ekonomi. Peristiwa yang menimbulkan risiko operasional adalah frekuensi. Seberapa sering suatu peristiwa terjadi? Kemudian, dampak. Seberapa besar jumlah kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi? Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.